Hati-hati ada bakso jeroan, bukannya nikmat malah jadi penyakit. Waspadalah bagi Anda penggemar bakso sapi, karena bisa jadi olahan bola daging kesukaan Anda ini mengandung bahan yang berbahaya. Seperti yang terjadi belum lama ini, polisi menggerebek pabrik bakso di Desa Sukaasih, Kabupaten Bekasi. Dalam kemasannya tertulis jika bakso yang diproduksi menggunakan bahan dasar dari daging sapi murni. Faktanya, bakso sama sekali tidak menggunakan daging sapi, melainkan menggunakan jeroan dan kerongkongan sapi. Ini berdasarkan dari lab dari Polri juga bahwa menyatakan bahwa tidak ada daging sapi di situ. Tidak sesuai dengan label yang disematkan di dalam bungkusnya begitu. Untuk barang bukti yang diamankan antara lain 2.287 bungkus bakso yang siap diedarkan. Kemudian ada juga bungkus yang masih kosong, kemudian bahan-bahan mentah dari bakso itu sebelum dibuat. Jadi ketika kami TKP, kami tentunya yang yang tidak busuk, yang barang-barang yang macam daging, kerongkongan itu sudah kami dokumentasi, sudah kami musnahkan. Kemudian tinggal barang-barang yang bisa kami bawa, misalnya ada tepung tapioka, kemudian ada pewarna dan lain sebagainya. Saat tim titik target menelusuri ke lokasi, ternyata pabrik ini sudah tidak lagi beroperasi. Selain tertutup rapat, kondisi luar bangunan tampak terbengkalai. Tidak ada orang ataupun pegawai yang lalu lalang di sekitar bangunan pabrik. Tapi bagi warga sekitar, bakso jeroan yang diproduksi justru banyak penggemarnya. Ya gimana ya, lumayan standaran buat orang kampung mah ya. Oh, ya. Harganya berapa Pak? 10.000 mangkok. Oh, ini udah matang. Kalau dia ada jualannya dulu. Nggak ngaruh apa sih yang omongan itu enggak, ya orang pada suka ya udah sih. Nggak ada ya. Tapi ngeri nggak sih Teh? Ngeri nggak? Nggak ngeri Teh? Enggak. Kenapa Teh? Nggak takut Teh? Enggak, orang doyan. Ya kesel, takut juga gitu, iya. Ya kan bahan-bahannya nggak sewajarnya gitu. Yang bagus ya kayak gini natural kan, kalau bahan yang nggak bagus kan itu agak iteman gitu. Selama beroperasi, pabrik bakso ini sempat merekrut hingga 50 tenaga kerja. Semuanya berasal dari beberapa desa di sekitar pabrik. Sudah beroperasi sejak 2014, pabrik bakso mampu memproduksi 200.000 butir bakso perharinya. Motif mencari keuntungan berlipat membuat pemilik usaha yang berinisial MT nekat melakukan praktik curang ini. Keuntungan per bulan itu bisa 15 jutaan. Artinya kalau dari tahun 2018, artinya sudah 1,2 M. Konsumen dalam hal ini akan dirugikan terkait kandungan gizinya terutama ya. Karena daging diganti dengan kerongkongan, diganti dengan jeroan, otomatis akan berbeda. Tidak sesuai dengan label yang dia cantumkan di bungkus itu. Di bungkus itu mungkin ada kandungan protein, kandungan lemak. Tapi kan itu tidak sesuai faktanya dengan apa yang ada di baksonya itu. Modus penipuan pada bahan baku pembuatan bakso tak terendus warga sekitar. Mereka tak merasa adanya kejanggalan selama mengkonsumsi bakso dari pabrik ini. Bahkan warga merasa kesulitan untuk membedakan bakso jeroan dengan bakso yang menggunakan daging sapi asli. Ya itu yang kita juga masyarakat sekitar nggak tahu. Ya pahamnya kami dan masyarakat sekitar yaitu bakso sapi pahamnya. Adapun terbuatnya dari jeroan atau bukan ya karena itu kan produksi di dalam. Awalnya pabrik bakso ini memiliki izin edar beroperasi. Dalam perkembangannya, pemilik tak lagi memperpanjang izin edar produknya. Namun anehnya, produknya tetap dipasarkan ke beberapa pasar di Bekasi dan daerah lainnya.
Selain itu, produsen juga tidak mencantumkan sertifikasi halal dan masa kadaluarsa produk. Penutupan operasional pabrik bakso mengejutkan warga sekitar. Mereka tak menyangka pabrik bakso terlilit segudang permasalahan yang pelik. Pengakuan yang mengejutkan justru diungkap oleh Alpa, salah seorang mantan pegawai pabrik. Kalau untuk daging sih banyak, ya sekitar setengah kintalan lah. Ya terus ya sisa-sisa tulang itu kan ya nggak dicincang kalau untuk tulang, cuma untuk daging doang. Ya untuk jeroannya yang khusus mah nggak ini sih dipisah. Itu jeroannya paling ati, iya semacam ati ampela lah. Iya itu dicampur sama itu. Untuk daging kerongkongan sapi, kalau untuk kerongkongan sapi nggak dipakai. Tulisan kalau untuk itu ada halal, tulisan halalnya. Jadi itu di situ kan ada dari kantong si baksonya kan udah ini ya Pak, udah ada si expirednya itu buatnya. Kalau untuk si bakso ini ya paling minim seminggu lah. Tak dapat dipungkiri, penggunaan jeroan sapi memang dapat menekan biaya produksi. Tim Titik Target menelusuri salah satu pasar dan bertemu dengan Ubaidin, seorang penjual daging sapi. Ia mengaku bagian kerongkongan dan jeroan sapi memang sering dibeli oleh pedagang bakso. Kalau itu macam-macam, kalau campur 40.000, kalau babat khusus itu 40.000, kalau paru 70, kerongkongan 50. Strukturnya dia seperti daging, warnanya merah, gitu warna baksonya. Kan ada yang putih, ada yang agak coklat-coklatan. Nah kalau itu warnanya merah kayak seperti daging. Bisa pakai kerongkongan karena dia kayak semacam urat gitu, semacam kayak tulang muda. Jadi kan orang nggak tahu itu urat apa kerongkongan karena kita gigit agak kenyal-kenyal gitu. Tak hanya jeroan dan kerongkongan, bagian tetelan pada sapi juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan bakso karena dipercaya dapat menguatkan aroma pada bakso. Tapi memang tidak semua pedagang mau menggunakan jeroan ya. Nggak pakai jeroan saya. Sapi itu lah yang di tenggorokan itu tongkrut bahasanya, bukan dari daging yang kalau misalkan ini kan kalau yang buat yang bakso super kan daging paha. Kalau kita dagingnya daging yang bagian leher itu 60 kalau daging ini. Kalau yang lainnya bisa di atas 90 gitu. Tidak. Ya daging yang sebelah sini dah. Yang ada tulang tulang mudanya gitu. Walau pabrik digerebek, para pedagang di pasar mengungkap jika masih ada produk bakso lainnya yang dijual dengan harga sangat murah. Paling murah itu harga yang 14.000 dari segi rasa. Mungkin lebih dominan ke kayak berasa tepung gitu. Kalau yang lain kan berasa daging uratnya. Oh sama daerah sono mah terkenal, daerah Bekasi ke sono. Kalau ke sini nggak ada yang nurunin. Dulu udah pernah ngambil, cuman sekarang udah enggak, di sini beda jalur jadinya kalau sedikit kasihan. Yang jelas, masyarakat perlu berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Karena mengkonsumsi jeroan bisa memicu berbagai penyakit berbahaya seperti jantung, diabetes, stroke, hingga asam urat. Selalu bijak dalam memilih makanan karena kesehatan kita tergantung dari apa yang kita makan.